Saya bisa tahu nih tempat tinggal anak-anak Bekasi hanya dari cara mereka naik motor, Pak. Ini saya kasih tahu nih. Kalau dia naik motor Vario dan dananya rapi, pakai flanel, pakai helm, nah ini anak harapan indah nih. Kalau dia naik Beat injeksi, bonceng 2, pakai baju kaos celana pendek, nah ini warga Rawalumbu nih, Pak. Kalau dia naik Mio ijo bonceng 3, jamet Ida nih, udah pasti nih. Yang kalau sore nangkringnya di pasar alam, Pak, ya jajannya cakwe lemes. Balik lagi, apa balik lagi ya? Balik lagi, tapi di tukang parkir ya. Terus selanjutnya Rafli Rivaldi. Ada? Oke, ya. Dari SMK mana, Pak? SMK Negeri 15 Bekasi. Boleh dicopot, Bang? Ya, boleh. Kepalanya. Oh, jangan palanya, ntar jadi itu, ntar falak. Kayaknya sebelum saya mulai kita main tebak-tebakan dulu deh kali ya, biar semangat lagi. Kebetulan tadi teman kita Ata membawakan materi tahu bulat, saya kepikiran ada tebak-tebakan. Ada yang tahu nggak kenapa namanya tahu bulat? Ayo, Bang Pede tahu nggak? Ya karena bulat, kalau enggak lonjong kan. Salah. Apaan? Ada yang tahu nggak? Kenapa namanya tahu bulat? Karena dia belum cukur. Kalau udah cukur namanya tahu mulet. Oh iya. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Bu. Cang. Cing. Cong. Namanya Acong, Pak. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafli Rivaldi. Biasa dipanggil Nengok. Kalau nggak nengok bukan saya berarti yang dipanggil. Ya, dan saya bersekolah di SMK Negeri 15 Kota Bekasi, pusat unggulan. Sekedar info, Pak, sekolah saya satu-satunya sekolah negeri di Kota Bekasi yang mendapat gelar pusat unggulan, Pak. Tepuk tangan dulu dong buat sekolah saya. Bukannya sombong ya, pamer aja dikit. Dan sebagai anak Bekasi, Pak, saya bisa tahu nih tempat tinggal anak-anak Bekasi hanya dari cara mereka naik motor, Pak. Ini saya kasih tahu nih. Kalau dia naik motor Vario dan dananya rapi, pakai flanel, pakai helm, nah ini anak harapan indah nih. Kalau dia naik Beat injeksi, bonceng 2, pakai baju kaos celana pendek, nah ini warga Rawalumbu nih, Pak. Kalau dia naik Mio ijo bonceng 3, jamet Ida nih, udah pasti nih. Yang kalau sore nangkringnya di pasar alam, Pak, ya jajannya cakwe lemes. Tahu kan cakwe lemes ya, yang kalau digigit lumer di mulut udah kayak bubur bayi. Terus anak-anaknya pasti jarang mandi nih, Pak, badannya lengket banget, udah kayak lepet ya. Kerjanya cuma muter-muter doang, Pak, pasti. Dan sebagai anak Bekasi sepertinya gitu ya, udah menjadi budaya kita dan kewajiban kalau ada yang mau nikahan tuh kayaknya wajib ngadain namanya hajatan ya, Pak. Nah, kebetulan kemarin dekat rumah saya ada yang ngadain hajatan. Saya diminta untuk menjadi salah satu tim kepanitiaannya, Pak. Dan bagian saya cukup penting loh. Saya jadi safety transportation. Ya, tukang parkir. Dan saya mendapat posisi yang kurang mengenakan, teman-teman, karena saya dapat posisi di belakang, tempatnya gelap, banyak nyamuk, Pak. Saya udah parkir sejam lebih, nggak ada yang keluar. Sekalinya keluar ada bapak-bapak, seneng banget nih, Pak, perasaan, rezeki nih. Saya bantulah bapak itu keluar. Udah saya bantu, bukannya ngasih 2.000, malah ngasih makasih. Ya. Loh, Pak, kalau cuma nyari makasih mah ngapain saya parkir ya? Saya jajan di Indomaret juga dapat makasih ya. Bonus truk malah. Ya, maksudnya apa? Susahnya sih ngasih duit gitu ya. Toh saya jaga sampai dinyamuk-nyamukin, Pak, itu saya manusia loh, bukan jin ifrit. Tapi nggak apa-apa lah, rezeki udah ada yang ngatur ya. Dan kalau ngomongin Bekasi kayaknya nggak afdol deh kalau kita nggak menyinggung masalah panasnya. Karena memang Bekasi panas banget, Pak. Dan beruntungnya saya tinggal di daerah Babakan sana, yang notabene masih banyak tempat-tempat adem gitu, masih banyak pohon-pohon, sawah, bapak-bapak.
ibu-ibu semua yang ada di sini. Beda gitu sama daerah sekitaran Pemkot sini. Ih, itu panas bener pak. Salah satunya daerah Kranji. Ya tahu kan semua ya Kranji panasnya kayak apa itu. Soalnya saya sering main ke daerah Duta Perumahan Kranji pak. Ya Allah, di sana panas bener. Daerahnya tandus, pohon langka bener. Di sana lebih sulit nyari pohon daripada nyari minyak. Ih, mana orangnya layu-layu banget pak. Udah kayak kangkung gagal panen. Layu bener tuh orang. Terus ya maklum dia layu karena jarang hirup oksigen gitu. Lebih sering hirup asap truk fuso. Tahu kan truk fuso ya? Terus karena udaranya panas juga jadi saya sulit banget ngajak teman saya main kalau siang gitu. Soalnya alasannya pasti semua sama. Main yuk. Enggak ah, panas. Main yuk. Ah, gila lu, panas. Main yuk. Enggak. Kenapa? Panas. Enggak. Terus lalu siapa? Orang lain sih aja. Sorry bang, salah. Bukan teman ternyata. Ya dan sebagai warga Bekasi gitu, kita harus bangga karena kita punya banyak tempat wisata yang keren-keren. Salah satunya nih wisata favorit saya pak, namanya Curug Parigi. Aduh, ini curug pak, bagus banget pak. Mitosnya, aslinya mah kagak pisan pak, gak ada bagus-bagus ya Allah. Itu udah secara visual aja kurang pak gitu. Airnya kotor, butek, keruh, kadang-kadang juga jadi warna hitam pak. Udah kayak sikut saya. Bapak nggak percaya, serahsiain. Pak, waduh, gelap banget udah kayak habis maghrib. Tapi yang saya heran masih banyak aja orang-orang datang ke Curug Parigi. Saya yakin nih mereka yang datang adalah mereka-mereka yang ketipu sama berita di internet pak. Soalnya kemarin saya baca doa, nggak dong, baca artikel dong. Soalnya kemarin saya baca artikel gitu, katanya adalah Curug Parigi adalah Curug Niagara versi mini. Ya Allah, ini yang buat artikel pinter banget nih. Nipunya. Karena ini jauh banget pak, sama aja nih kita ngebandingin langit dan bumi, air dan api, Upin dan Ipin, semuanya itu apa beda gitu jauh. Ini sama aja nih kalau kendaraan ibarat kan ya, kita ngebandingin mobil Ferrari sama gerobak sayur. Ini secara fungsinya udah beda pak. Curug Niagara bagus, itu jelas fungsinya buat foto-foto, buat wisata gitu kan. Lah Curug Parigi fungsinya buat apa gitu, nggak ketahuan kan karena tempatnya kotor gitu. Ya walaupun harga masuknya relatif murah gitu, kalau nggak salah goceng atau berapa deh. Tapi saya rasa kalau kita mau ke sana harus mikir-mikir dulu gitu, karena saya yakin nih dibandingkan menarik perhatian turis dan wisatawan, ini Curug Parigi jauh lebih menarik perhatian bakteri. Soalnya emang ya Allah kotor banget pak. Itu pun kalau saya datang gitu ngeri saya pak. Misalkan saya lagi berendam kan, ntar yang tajam-tajam lewat kan, keris, celurit, omongan tetangga, tajam tuh pak. Dan saya juga kesel banget gitu sama orang yang katanya pengen gini, ke Bekasi pengen nyari pengalaman. Ya ke Bekasi pengen nyari pengalaman, lu ke Bekasi bukannya dapat pengalaman malah dapat cobaan. Jatuhnya kesini bertahan hidup lu, survive. Dan terakhir nih ya di ulang tahun Kota Bekasi yang ke-25 gitu ya, saya sih apalagi tadi saya bahas tentang Curug itu, saya sebagai generasi muda ini jatuhnya kritik dan saran aja pak gitu, agar pemerintah lebih memperhatikan wisata-wisata yang ada di Kota Bekasi pak gitu. Karena agar pemerintah berbenah, kita sebagai rakyat menjaga agar Kota Bekasi kita menjadi lebih baik di masa kini dan masa yang akan datang pak. Tepuk tangan dulu dong. Terakhir nih, sepertinya template Wonderful of Indonesia ada dong. Wonderful of Indonesia harusnya sedikit direvisi jadi Wonderful of Bekasi. Karena apa? Karena saya yakin gitu, cuma ada di Bekasi dan hanya di Bekasi ada Dilan. Tahu Dilan? Dilan gak suka milea, sukanya ngopi pak. Tahu kan ya? Ya, orangnya asik buat ngap. Sokin ngap Bekasi Timur. Kita ngopi bareng ya. Respect Dilan Bekasi. Dan terakhir deh, kita pantun dulu. Beli vakum di terminal. Assalamualaikum grand final. Terima kasih, saya Ramli.